Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah keluarga, rumah tangga, Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas, sore ini Jumat 15 Januari 2021 dilaksanakan secara live streaming dari Gereja Cinta Kuala Kapuas. Yang bertugas sore ini adalah Bapak Ibu Penetua Diakon dari lingkungan Plan 1 Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan, liturgi bentuk pertama, ibadah rumah tangga. Bertugas sebagai liturgos, Ibu Diakon Karyani SPI, pembaca Alkitab, Saudara Diakon Roni SE, penyampaian firman Tuhan, Bapak Pendeta Satria STH MAP. Selamat mengikuti ibadah keluarga rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Salam, mari kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Yesus bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, mari kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara, baik kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 5, bersoraklah dan puji Tuhan. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik,
kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami beribadah keluarga rumah tangga secara live streaming, baik kami yang hadir di gereja Sinta ini maupun Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Sertai dan lindungi kami ya Tuhan, teguhkan iman dan pengharapan kami, melewati kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap keluarga rumah tangga kami. Berkatilah kami, berikanlah kami kesehatan, berkat rezeki, melewati setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar lagi kami mau membaca serta mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan bimbing kami agar firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai 25 dengan perikop ke Antiokhia di Pisidia. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah, Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang hadir di gereja Sinta ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming maupun siaran tunda di rumah masing-masing. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa.
Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong dan memampukan kami, agar kami boleh memahami, mengerti, kemudian mengimani dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Engkau bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu menyediakan hati untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita tadi, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai 25 dengan perikop ke Antioquia di Pisidia. Dalam penyampaian firman Tuhan ini, saya memberi tema yaitu kita adalah istimewa. Kita adalah istimewa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya bahwa kita semua mau menjadi orang yang istimewa, mau menjadi orang yang spesial. Istimewa atau spesial itu berarti khas, khusus, luar biasa, atau lebih dari yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan hari ini, sebagaimana yang telah dibacakan tadi, adalah bagian dari pidato Rasul Paulus dalam rumah ibadat di Antioquia. Dalam pidatonya ini secara khusus Rasul Paulus tujukan kepada orang-orang Israel yang ada di sana dan orang-orang yang mengikuti kepercayaan orang Israel. Dalam bahasa Rasul Paulus ini yaitu kamu yang takut akan Allah. Nah, dalam pidatonya ini Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa. Keistimewaan mereka tersebut bukan karena mereka lebih baik, bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih hebat, bukan karena mereka lebih kaya dari bangsa lain atau orang lain. Bukan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena memang ada orang, ada bangsa lain yang lebih daripada mereka. Lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, dan lain sebagainya. Keistimewaan mereka paling tidak disebabkan oleh dua hal dari pidato yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Yang pertama, mereka adalah umat pilihan. Allah sendiri yang telah memilih nenek moyang mereka menjadi umatnya. Nah, itu berarti Bapak Ibu saudara, mereka adalah milik Allah. Allah lah yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Allah lah yang membawa dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kemudian membawa mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bukanlah hal yang mudah. Allah lah yang mengalahkan 7 bangsa-bangsa di Kanaan. Bayangkan, bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa yang telah memiliki peradaban jauh lebih maju daripada mereka. Memiliki teknologi yang canggih pada zamannya. Tetapi itu dapat dikalahkan dan itu semua adalah karena Allah
Dan Allah mengalahkan bangsa-bangsa itu, dan Allah juga membagikan tanah Kanaan sebagai warisan bagi mereka. Kemudian Allah lah juga yang mengangkat atau memberi kepada mereka hakim-hakim sebagai pemimpin bangsa itu. Memberi nabi-nabi, kemudian memberi raja-raja sebagai pemimpin mereka. Itu yang pertama, keistimewaannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keistimewaannya adalah dari keturunan Daud yang adalah raja mereka, Allah membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Lihat dalam ayat yang ke-23. Allah membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Juru itu, Bapak Ibu Saudara, adalah seseorang yang ahli atau berkompeten dalam bidangnya. Ada banyak profesi yang memakai istilah atau sebutan juru dalam dunia ini. Misalnya Bapak Ibu Saudara, juru bahasa, juru rawat, juru mudi, juru kamera, dan lain sebagainya. Namun hal yang menarik dan luar biasa, istilah juru selamat itu hanya dikenakan kepada Yesus. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Dan ini juga tercermin dari nama Yesus. Nama Yesus itu berasal dari nama Yehosua atau sering disingkat Yosua atau Yesua, yang artinya Allah menyelamatkan. Jadi Allah menyelamatkan melalui Yesus. Hanya Yesuslah yang mampu, hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga juru selamat dunia, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya. Boleh dibandingkan Yohanes pasal 4 ayat 42, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Jadi hanya Yesuslah yang dapat, yang sanggup, yang mampu menyelamatkan manusia. Sebab sesungguhnya manusia tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya. Apapun upaya, apapun daya, apapun hebatnya manusia, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya. Hanya karena Allah lah yang dapat menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga adalah istimewa. Kita adalah orang yang khas, khusus dan luar biasa. Dan ini perlu kita syukuri. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih hebat, lebih kaya dari yang lain. Banyak yang lebih daripada kita. Tetapi kita menjadi istimewa paling tidak karena dua hal itu tadi. Yang pertama, kita dipanggil dan dipilih menjadi umat Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kita dipanggil dan dipilih menjadi umat Allah di dalam Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, karena kita dipanggil dan dipilih menjadi umatnya, maka keistimewaannya kepada kita diberi jaminan dan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita ragukan, apakah aku ini selamat atau tidak, dan lain sebagainya. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah lah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita.
sehingga kita menjadi orang yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian melalui pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, merespon pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi PKJ nomor 22 bait yang pertama dan kedua. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami boleh menyediakan waktu kami, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Baik kami yang hadir di Gereja Sinta, maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun siaran tunda di rumah mereka masing-masing. Jikalau sebentar tadi kami boleh mendengar bagian firman-Mu, sungguh luar biasa ya Tuhan firman-Mu ini. Biarlah Engkau kuduskan, teguhkan firman-Mu ini di dalam hati, pikiran, bahkan hidup kami. Mampukan kami untuk mengimaninya, menghayatinya, melakukannya di sepanjang umur kami. Kami sadar akan kelemahan dan kekurangan kami, tetapi kami yakin dan percaya kekuatan yang berlimpah-limpah yang bersumber daripada Tuhan Yesus akan terus menopang, akan terus menolong kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik kami secara pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Kami mohon senantiasa dipelihara, disertai, diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan, menambahkan akal budi hikmat dan umur panjang. Tuhan meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kami senantiasa boleh menjalani kehidupan ini bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Biarlah rumah tangga kami senantiasa boleh menjadi pancaran sorgawi yang hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa boleh dipuji dan dimuliakan. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, tugas, dan pelayanan kami masing-masing. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk mengerjakannya dengan baik.
dengan bertanggung jawab untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam segala pergumulan, masalah harapan dan cita-cita hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, melalui kuasa Roh-Mu, menolong dan memampukan kami untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Dan di atas semuanya itu, hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami, ibu bapa, kakak adik kami, saudara-saudara kami, yang jauh, yang dekat dengan kami, dimanapun mereka berada. Kami mohon dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang masih kecil, biarlah mereka boleh bertambah bertumbuh, baik secara jasmani dan rohani, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Anak cucu kami yang masih duduk di bangku pendidikan, kami mohon Tuhan, karuniakan akal budi hikmat, biarlah mereka rajin dan giat belajar. Tuhan memperkaya mereka melalui upaya yang mereka lakukan, dengan wawasan dan pengetahuan yang luas. Masa depan dan harapan kami terhadap anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik dalam rancangan dan rencana-Mu yang indah. Bagi anak-anak kami yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik. Biarlah Tuhan pimpin tuntun mereka senantiasa, agar mereka boleh berjalan di jalan-Mu. Bagi anak cucu kami yang belum bekerja, yang belum berkeluarga, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, keteguhan iman. Dan biarlah mereka tidak pernah berhenti untuk meminta dan berharap kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan yang terbaik dalam rancangan dan rencana-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memimpin, memelihara, menuntun perjalanan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, apa yang kami katakan, senantiasa boleh mempermuliakan akan nama-Mu yang luar biasa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami mohon Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Teristimewa ya Tuhan, sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini, oleh virus corona. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh. Engkau menolong dan memampukan kami, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan bijaksana, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Ibu jemaat-Mu, mereka yang janda, duda, yatim piatu, mereka yang lanjut usia, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul oleh berbagai pergumulan dan masalah hidup, mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, hadirlah Engkau melalui kuasa Roh-Mu. Hadirlah Engkau melalui kami sekalian, bahkan siapapun juga yang Tuhan berkenan pakai untuk memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan melalui upaya yang dilakukan, diberkati segala obat-obatan yang dipakai, yang diminum. Yang berduka dihibur dan dikuatkan, yang putus asa dan letih lesu diberikan kekuatan dan semangat baru untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang jauh daripada-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh dipanggil, mereka boleh memahami dan mengerti bahwa hidup ini adalah karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode,
perwakilan, resort, jemaat, bahkan lingkungan pelayanan, semua pengurus kategorial, yayasan, lembaga, semua pekerja gerejamu, pelayanmu, baik itu penatua, diakon, penginjil, pendeta, vikaris, pun juga guru katekisasi, guru sekolah minggu, juga ya Tuhan orang-orang yang terlibat dalam tugas pelayanan gerejamu dengan setia, singer, organis, pianis, operator LCD, multimedia, koster gereja, seluruh warga jemaatmu yang dengan setia dan sukacita untuk menyampaikan persembahan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih mereka kepadamu. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan pelihara hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat-berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu yang luar biasa itu. Bapa yang Maha Kasih, secara khusus rencana pelaksanaan Sinode Umum ke-24 GKE di Kuala Kurun pada bulan April, kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Baik itu panitia, baik itu Majelis Resort Kuala Kurun sebagai tuan rumah, Majelis Sinode GKE, pun juga semua utusan dari resort-resort meskipun secara terbatas, dari seluruh resort di penjuru Kalimantan, bahkan utusan di luar Kalimantan. Kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Sinode Umum ini boleh menjadi momen yang penting untuk membicarakan hal-hal penting demi kemajuan gerejamu dan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Diberkatilah pemerintah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan mengaruniakan akal budi hikmat kemampuan agar mereka boleh memerintah dengan arif, dengan bijaksana untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa yang kami cintai ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta dengan jajarannya, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Bebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami mohon diberkati oleh Tuhan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh kami semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Secara khusus ya Tuhan, rencana vaksinasi yang sudah dimulai oleh pemerintah, kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh sungguh-sungguh membebaskan kami dari pandemi ini. Kami merindukan kehidupan normal sebagaimana mestinya Tuhan, sebagaimana bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, karuniakanlah segala sesuatu itu bagi kami pada saat dan waktu yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya Engkau mendengar. Engkau mau menjawab doa kami, bahkan yang tak terkatakan sekalipun. Karena Engkau mengerti akan hati dan hidup kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa, demikian doa ini kami akhiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, sekarang ada kesempatan kita untuk mempersembahkan syukur kita. Dengarkanlah pengantar persembahan syukur kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan pada saat ini kami mau mempersembahkan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga berkat yang tersisa pada kami agar dipergunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 137, bait 1 dan 2, dan pada bait kedua jemaat nanti diundang berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingin sepanjang umurku ku muliakan namanya selagi hidup diberi. Pun bila nafas berhenti, ku puji Dia selamanya. Sungguh bahagia yang imannya pada Pencipta semesta, yang kesetiaannya kekal, si miskin dientaskannya, yang lapar dikenyangkannya, terurus adil tiap hal. Bapak, Ibu, Saudara, baiklah kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.